Budget bulanan udah, budget groceries juga udah dibahas. Bagaimana dengan budget tahunan? Temukan jawabannya di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Nama gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kita adalah sepasang suami istri, karyawan, udah bekerja kurang lebih 10 tahun di bidang HRD dan marketing. Dan di video-video di channel ini kita suka sharing seputar karir, keuangan, dan kehidupan dewasa muda. Buat kalian yang baru di channel ini, kita akan senang banget kalau kalian mau subscribe, karena akan ada satu video baru tiap minggunya yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Hari ini kita mau bahas seputar budget tahunan kita. Jadi kalau buat teman-teman yang belum nonton, ada dua video yang kita udah buat. Yang pertama seputar budget bulanan, kemudian yang kedua spesifik untuk budget groceries, karena banyak yang kaget budget groceries kita cuma 2,5 juta sebulan. Itu udah dibuat dan nanti videonya akan gue taruh di atas, teman-teman bisa nonton. Hari ini kita mau lanjut bahas budget. Kita mau lanjut bahas seputar budget tahunan kita. Oke, jadi sumber dana tahunan itu dari mana? Yang pertama itu dari bonus tahunan, lalu dari THR, dan juga dari sisa pengeluaran bulanan. Oke, jadi kenapa ada budget bulanan dan ada budget tahunan? Ya simple as ada pengeluaran yang memang kita keluarin tiap bulan, kayak air, listrik, gas, dan lain sebagainya. Ada pengeluaran yang kita keluarin tiap tahun, gitu. Jadi mungkin pengeluarannya nggak sesering bulanan, tapi tetap di akhir tahun minimal satu kali kita keluarin. Nah, kalau tadi budget bulanan kalian udah tahu videonya, ini videonya buat budget tahunan. Apa aja sih budget tahunannya? Yuk kita mulai bahas. Yang pertama adalah untuk budget asuransi kesehatan. Kami berdua, kebetulan Hana belum kami masukkan asuransi ya. Jadi memang masih memilih-milih asuransi yang pas untuk Hana itu apa. Tapi kita berdua ada asuransi kesehatan. Itu budgetnya kurang lebih 25 juta per tahun. Kenapa asuransi kesehatan itu penting? Ya karena kita nggak pernah tahu ya amit-amit gitu. Kalau misalkan tiba-tiba sakit, kita nggak mau sampai biaya pengobatan itu menghabiskan dana yang sebenarnya sudah kita alokasikan untuk kebutuhan lain, misalkan dana pensiun atau dana sekolah. Jadi sebisa mungkin amit-amit kalau sampai sakit jangan sampai mengganggu pengeluaran ataupun mengganggu budget atau portfolio investasi. Jadi kalau boleh cerita sedikit, sebenarnya ada anggota keluarga dekat kita yang kena kanker. Nah, gue kebetulan cukup memantau situasinya gitu dan tahu ketika beliau harus berobat ke luar negeri. Ini sebelum COVID, kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kemoterapi dan lain sebagainya. Ini lumayan menguras karena memang beliau tidak punya asuransi gitu. Jadi karena memang ini deket banget, keluarga deket. Jadi kita ada kekhawatiran bagaimana kalau genetik, bagaimana kalau amit-amit nanti kena juga dan lain sebagainya. Jadi kita merasa penting untuk punya asuransi kesehatan. Pos pengeluaran tahunan yang kedua adalah untuk biaya maintenance rumah. Jadi mungkin teman-teman yang udah punya rumah tahu ya, rumah itu banyak yang harus diurus. Walaupun kita udah bersihin, udah kita rawat dengan baik-baik, pasti ada aja gitu masalahnya. Apakah ada talang bocor kah? Misalkan harus biaya untuk servis AC, biaya untuk servis elektronik lainnya, ada aja. Jadi kita budgetin untuk setahun kurang lebih ya 10 juta per tahun. Dan ini tentunya nggak semua kepake ya, maksudnya nggak setiap tahun pengeluarannya pasti sama. Tahun ini kebetulan pengeluarannya agak besar karena kita ngecat ulang pagar. Ini kalau teman-teman yang follower gue di Instagram, gue udah pernah cerita gimana prosesnya kita nemu tukang, terus diborongin sama tukangnya, mulai dari pagarnya dikupas, dikeletekin cat yang lama, diamplas ulang sampai dicat dan jadi seperti baru lagi. Ini yang bikin pengeluaran kita lumayan gede sih tahun ini. Untuk ngecat pagar ini keseluruhan kita habis kurang lebih 8 juta rupiah. Makanya itu yang bikin budget maintenance rumah kita bengkak tahun ini. Tapi misalkan di tahun-tahun sebelumnya di mana kayak relatively nggak ada masalah, ya paling kayak manggil tukang untuk nambel talang bocor, itu ya harian tukangnya kurang lebih kan 200.000, plus mungkin ya peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan another 200.000, ya mungkin 500.000 per cases gitu. Jadi bisa lebih besar, bisa lebih kecil tergantung dari rata-rata, tergantung dari kejadian apa yang terjadi di rumah. Selanjutnya adalah maintenance mobil.
Nah, mobil seperti teman-teman tahu, kita ada servis berkala tahunan. Saat ini kita budgetin di angkanya sekitar 10 juta juga gitu. Kenapa bisa lumayan tinggi? Karena kebetulan mobil kita mobil Eropa dan spare partnya kebetulan spare part impor. Jadi tidak seperti mobil-mobil Jepang yang mungkin pabriknya banyak yang ada di sini. Ada kalanya kita harus nunggu spare part datang dari Singapura, dari luar negeri, dan ya harganya juga lumayan gitu. Equipment-nya juga karena banyak yang elektronik, jadi memang kita harus siapin budget agak lebih. Nah, ini juga mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang lagi considering beli mobil Eropa atau beli mobil second Eropa, karena kita pas beli kita pikirnya ini mobil second gitu ya, harganya bargain dan lain-lain, tapi sebenarnya ada pengeluaran di luar itu yang recurring secara berkala yang kita harus siapin budgetnya juga. Oke, berikutnya pos pengeluaran keempat adalah untuk budget liburan. Nah, ini tentunya sebelum pandemi ya, sebelum corona. Nah, itu kami berdua selalu meluangkan waktu agar dalam 1 tahun itu minimal ada 1 kali liburan yang cukup panjang gitu. Biasanya bisa sampai 3 minggu sampai 1 bulan. Kalau dikasih cutinya? Kalau dapat cuti, ya. Nah, ini budgetnya tentu aja lumayan gede, yaitu 50 juta setahun. Wow, gede ya. Nah, mungkin di sini juga pasti banyak teman-teman yang bertanya, katanya frugal living, kok jalan-jalan gitu ya. Mungkin karena dari video-video yang lalu juga banyak mendapatkan komentar, katanya frugal living, tapi kok masih ini, masih itu. Nah, di sini mungkin kami mau jelaskan lagi atau mau klarifikasi lagi definisi frugal living menurut kami loh ya. Yaitu adalah untuk spending mindfully. Jadi kita secara sadar, secara sengaja mengatur pengeluaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang memang kita bisa menghemat gitu ya, bisa kita tekan, lalu biayanya itu atau margin itu atau sisanya itu kita tabung agar mencapai financial goal tertentu. Financial goal itu contohnya apa? Nah, ini untuk kami berdua contohnya ya dalam setahun sekali bisa jalan-jalan yang lumayan panjang. Jadi ya frugal living bukannya berarti terus hidupnya semuanya dihemat gitu ya, terus bener-bener nggak ngapa-ngapain, nggak beli baju, nggak ada makan enak-enak, nggak ada jalan-jalan, pokoknya semua ditabung. Nah itu saya juga nggak tahu gitu ya, semua ditabung terus akhirnya tabungannya itu nanti buat spend apa saya nggak tahu juga gitu. Tapi yang pasti buat kami berdua definisi frugal living adalah yang bisa kita tabung, yang bisa kita hemat-hemat, ya itu kita hemat-hemat karena kita mau alokasikan dana tersebut untuk membeli atau untuk mendapatkan satu hal yang emang kita pengen gitu, yaitu contohnya tadi satu jalan-jalan. Nah, financial goal orang bisa beda-beda loh ya, maksudnya mungkin ada financial goals-nya tadi itu financial goals-nya pengen beli barang branded gitu atau pengen beli sepeda keren. Nah, maksudnya tiap orang beda-beda dan jadi ya masing-masing punya pilihan masing-masing. Dan itu nggak apa-apa. Dan kalaupun dari budget-budget yang tahunan ini ada yang sisa, artinya kita sedikit lebih murah spendingnya, atau kita merasa ya kayak COVID 2 tahun ini kan otomatis kita nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu kan. Artinya ada lebih banyak dana yang kita alokasikan ke pos lain, pos yang jangka panjang sekali, yaitu kita punya misalkan dana sekolahana, dana pensiun kita. Jadi apapun yang nggak terpakai ya kembali lagi kita tabungkan gitu. Jadi sebenarnya angka-angka ini apakah tiap tahun kita spend segini? Enggak gitu kan, bisa kurang, bisa juga lebih, tergantung dari ya keadaan gitu kan, tergantung dari kesempatan yang ada. Kalau kayak belanja buat jalan-jalan juga gitu, Clau is very promo conscious. Jadi misalkan kita mau jalan-jalan kemanapun, biasanya kita nggak tentukan dari pengen lihat apa gitu ya. Kita pergi dulu ke travel fair, kita lihat tiket paling murah ke negara mana, baru kita nyusun itinerary-nya berdasarkan tiket murah tersebut. Jadi kalau kita dapat tiket yang murah sekali ke negara mana, ya kita pergi ke sana, dan kalau spendingnya ternyata lebih atau kurang dari 50 juta, ya kita menyesuaikan lagi tergantung dari kemampuan kita di tahun tersebut. Ya jadi balik lagi, budgeting bukan berarti kita harus habisin semua. Budgeting itu simply ya kita punya visibility gitu, kelihatan gitu, uang kita habiskan kemana aja. Sama kayak teman-teman di kantor kan pasti ada proyeksi budgeting buat kuartal kedua, ketiga, dan seterusnya. Tentu bukan berarti budget tersebut harus dihabiskan semua. Kalau misalkan ada penghematan di tengah tahun harus ada penyesuaian, ya kita tinggal nyesuaiin aja. Jadi seperti itu prinsipnya. Maksudnya biar kebayang lah ya, kita tuh kemampuannya sejauh mana gitu. Karena pasti kemampuan orang tiap
orang beda-beda dan ya itu keinginan dan kebutuhan tiap orang beda-beda. Jadi ya ini sekadar sharing ya, maksudnya di keluarga kami seperti ini. Pastinya nggak ada benar nggak ada salah, yang penting jangan lupa jangan sampai besar pasak daripada tiang, itu aja gitu. Kalau misalkan budgeting, semua pengeluaran jangan sampai lebih besar daripada pemasukan. Gitu. Itu aja sih sebenarnya prinsipnya gitu ya. Tadi setelah kita susun semua budget pengeluaran bulanan dan budget pengeluaran tahunan, kalau misalkan masih ada sisa antara total pendapatan kami dalam setahun ke total pengeluaran, udah pasti akhirnya itu semuanya kita alihkan ke dana sekolah anak dan dana pensiun gitu ya. Nanti mungkin bisa cek video portfolio investasi. Bisa. Ya, nanti Sam akan taruh di mana Sam? Di sana, di atas sini, sana. di atas. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman yang penasaran portfolio investasi kami berdua seperti apa, itu juga udah pernah di-share. Yang basically untuk jangka panjang ya, jadi maksudnya untuk dana pensiun ya dan dana sekolah itu masuk ke investasinya di reksadana ya, index fund. Dan mungkin di sini ada yang bertanya-tanya gitu, apakah kita punya asuransi jiwa? Nah, jawabannya itu kita nggak punya. Kenapa? Karena ya yang kita percaya asuransi jiwa itu kan tujuannya sebenarnya kalau sampai kita berdua terjadi apa-apa ke kita berdua gitu, jangan sampai orang-orang yang masih menjadi tanggungan kita itu tiba-tiba nggak ada support finansial gitu ya. Jadi amit-amit misalkan kita berdua kenapa-napa, mereka tetap ada dana untuk melanjutkan kehidupan mereka gitu. Nah, sejauh ini karena kita udah punya investasi di reksadana itu yang memang ditujukan untuk dana pensiun dan dana sekolah anak, mudah-mudahan sepertinya udah cukup untuk mengcover tujuan tersebut gitu. Jadi untuk sekarang ini kami merasa belum ada kebutuhan untuk asuransi jiwa. Ya tapi lagi-lagi setiap orang beda-beda ya. Jadi silakan nanti dibicarakan lagi dengan keluarga atau pasangan masing-masing kebutuhannya seperti apa. Ini juga sesuatu yang kita pelajari. Gue dengar-dengar bahwa rule of thumb-nya paling tidak kalian harus tercover 5 kali penghasilan tahunan dari orang yang meninggal. Jadi misalkan amit-amit gue meninggal, maka asuransi jiwanya preminya harusnya mengcover 5 kali dari penghasilan gue setahun, 5 kali penghasilan setahun, atau 10 kali. Jadi tergantung dari kesediaan teman-teman membayar preminya sebenarnya. Uang pertanggungannya harusnya mengcover sebesar 5 kali penghasilan setahun. Jadi tadi kalau udah jelasin kenapa kita nggak punya asuransi jiwa saat ini, kita melihat benefitnya asuransi jiwa lebih kepada kayak memberikan nafas gitu buat orang yang ditinggalkan ketika salah satu meninggal untuk tetap bisa memiliki lifestyle yang sama ketika pasangannya meninggal. Nah, jadi katanya rule of thumb-nya tuh 5 kali gaji orang yang meninggal tersebut. Nah, buat kita, ya tadi kalau udah bilang, kita udah punya investasi yang kita alokasikan untuk hal tersebut, jadi kita nggak melihat value-nya saat ini. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan, nah gue melihat sendiri ada anggota keluarga gue yang tadi pelan-pelan menjadi, keuangannya jadi tidak sehat secara perlahan-lahan karena tergerogoti oleh medical cost. Nah, hal itu yang kita mau hindari dengan kita membeli asuransi kesehatan. Of course, buat teman-teman masing-masing pasti punya pertimbangan dan keputusan yang berbeda-beda. Jadi balik lagi tadi yang Klo bilang, silakan ajak ngobrol pasangannya, apa yang kalian percayai, lakukan dan putuskan masing-masing. Oke, itu tadi budget tahunan kita. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan sharing, cerita, mau nanya, langsung komen di bawah. Atau kalau teman-teman mau nanya-nanya yang lebih panjang, bisa juga kirim kita email di sini. Lagi-lagi nggak lupa mau ngingetin untuk subscribe, karena tiap minggu kita akan bikin video baru yang akan berguna buat teman-teman semua. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!